Nah, grafologi ini sebenarnya ilmu yang sudah sangat tua ya, karena sudah sejak zaman adanya tulis menulis itu banyak orang mencermati bukan isinya. Kita kalau melihat grafologi itu dari teknik memproyeksikan tulisan tangan, sama seperti kita kalau melihat orang lain dari fisik, cara bicara saya, mungkin Anda semua juga, oh ini kelihatannya Pak Doni ini orangnya seperti apa, dari nada bicara, dari cara berjalan, dari fisik gitu. Nah, kita khusus pada hari ini kita akan memperkirakan gitu, memproyeksikan dari tulisan tangan gitu. Kalau tulisan tangannya seperti ini, kira-kira seperti apa ya orangnya gitu. Sebenarnya bukan untuk menjudge atau menilai orang, tidak, tetapi bahkan kita dari situ kita mencerminkan, merefleksi ke diri kita. Oh, kalau begitu saya seperti apa ya? Pengetahuan diri ini tentunya akan sangat bermanfaat buat diri pribadi kan, buat emosional intelligence, buat kita pengembangan diri, hal-hal seperti itu. Dan tentunya akurasinya bisa secara, kalau kita lihat dari sejarah panjang grafologi, itu bisa 80% bahkan 90% gitu, tergantung dari akurasi melihat ininya apa tanda-tanda yang ditampilkan gitu. Jadi grafologi itu adalah seni yang diharapkan untuk dapat mengetahui melalui karakteristik hurufnya beberapa ciri psikologis dari penulisnya. Ia merupakan teknik proyeksi, walaupun disebutnya grafologi, logi, tetapi lebih kepada arts ya daripada science gitu. Jadi untuk memproyeksi dari tulisan tangan, profil kepribadian yang penulisnya itu seperti apa, dan didasarkan pada analisis bentuk, ruang, dan pergerakan tulisan berdasarkan simbolisme ruang grafis secara bawah sadar gitu. Jadi ini merupakan instrumen proyektif ya. Karena ada kaitannya grafologi dengan neurosciences. Tindakan menulis adalah hasil dari area otak tertentu di mana kita menggabungkan proses yang berkaitan dengan gerakan, intelektual, emosional gitu kan. Ini semua ada zat-zat kimia di dalam otak kita yang menggerakkan tangan kita dari perasaan, emosi, sehingga sesungguhnya yang menulis itu bukan tangan kita tetapi otak kita. Kalau kita lagi happy, kita mengeluarkan zat dopamin, serotonin gitu kan, endorfin, itu jelas kita lebih bebas menulis, agak terbuka. Tapi kalau kita lagi marah, misalnya katakanlah ada zat namanya neuropeptida misalnya, itu membuat kita jadi agak tertutup, mengkerut, mengecil gitu. Hal-hal seperti itu diperhatikan oleh para psikologi juga, bahwa itu ya kita nggak usah jauh-jauh, misalnya ada elektroencephalograph untuk mengukur gerakan otak, itu kan dipercaya. Kenapa itu dipercaya? Berarti tulisan tangan juga mencerminkan gerakan di otak kita yang bisa diukur oleh EEG tadi, elektroencephalograph tadi ya. Nah, banyak sekali penelitian sudah ratusan tahun. Ini ada peneliti yang sangat terkenal sekali dari Spanyol namanya Matilde Ras. Itu banyak mengarang buku grafologi dan banyak digunakan di seluruh dunia. Dia menyatakan bahwa yang paling penting dari grafologi adalah teknik untuk pengetahuan diri yang dapat menemukan rahasia kejiwaan kita, ya, kemungkinan untuk mengetahui karakteristik kepribadian, temperamen, keadaan pikiran melalui tulisan ini, gitu kan. Jadi ini kan penting buat pengembangan pribadi kita, begitu. Nah, ini sejarahnya panjang, sudah sejak filsuf Tiongkok kuno Kuo Josu abad 4 sebelum Masehi sudah menyatakan bahwa ini tulisan tangan dari masa lalu itu bisa mencerminkan tentang bagaimana orang tersebut kepribadiannya, sifatnya, sikapnya dan sebagainya. Di Jepang juga sudah mulai. Aristoteles juga menyebutkan menulis adalah simbol ucapan dan berpikir merupakan simbol pengalaman mental gitu kan. Peradaban Mesir juga ada, Roma juga menggunakan grafologi, ada yang menganggapnya itu sebuah tulisan itu adalah sakral gitu kan. Jadi hampir semua peradaban di seluruh dunia itu memperhatikan tulisan tangan ini, cermin penulisnya seperti apa ya gitu. Udah lama sekali. Cuma yang secara modern dan quote unquote ilmiah diteliti sekarang, by the way, jurnal-jurnal tentang
grafologi itu tentang tulisan tangan, ya jadi dideduktifkan. Kalau zaman dulu kan banyak yang induktif gitu. Itu makin berkembang, banyak sekali. Kalau saudara-saudara lihat di katakanlah jurnal-jurnal yang gratisan ya, seperti Academia, Elsevier, itu banyak sekali penulisan tentang pengaruh misalnya grafologi, buktinya tentang slant, baseline, itu sudah banyak terbukti. Memang itu mencerminkan kepribadian dari tulisan tangan gitu. Dulu yang abad pertengahan terutama itu adalah yang pertama kali ada dalam manuskripnya adalah Camilo Baldo. Itu dulu namanya memang bukan grafologi, cuma diterjemahkanlah oleh orang-orang sekarang biar bidangnya mudah dipahami. Itu namanya grafologi. Dia yang mendirikan School of Handwriting Analysis katakanlah di Perancis gitu. Lalu juga ini banyak orang-orang terkenal juga meneliti ini dari tulisan kesusastraan, dari play, drama dan sebagainya. Ada nama-nama seperti Leibniz, ada bahkan yang terkenal Johann Wolfgang von Goethe, katakanlah yang sekarang juga kita lihat Goethe Institute, itu juga ikut meneliti grafologi. Cuma yang menjadi bapak grafologi modern itu adalah Abate Jean Hippolyte Michon, orang Prancis ya. Dia yang pertama kali istilah grafologi itu dari dia. Itu juga bahkan sekarang itu dihargain sebagai hari grafologi ya pada tanggal 21 November gitu. Dan yang grafologi modern kalau itu ada itu tadi Michon aliran Prancis, ada juga ini aliran Jerman, Ludwig Plax. Itu dia filsuf Jerman, jadi menerapkan modern, ilmu pengetahuan modern, psikologi Gestalt di bukunya untuk grafologi. Dan Max Pulver, orang Swiss ya, Swiss dulu masuk bagian daripada Jerman, itu memasukkan psikoanalisis ke dalam grafologi dan mengembangkan dari situ psikoanalisis. Dia buat petanya dalam sebuah grafik seperti simbolisme ruang jadi di situ. Dan di Italia dan Eropa banyak sekali yang masuk. Jadi aliran grafologi itu dari perkembangan sejarahnya, para grafologis menelitinya minimal 2 atau kadang-kadang menyebutnya 3. Ada aliran Prancis yang mengutamakan dia meneliti dari huruf-hurufnya. Ada aliran Jerman yang mengutamakan keseluruhan dan mempelajari ciri-ciri tidak hanya huruf tapi juga tulisan, dan memasukkan karena Jerman ini adalah sangat terkenal dengan aliran psikoanalisisnya, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung ya, Freud psikoanalisis, Jung psikologi analitis gitu. Dan itu dimasukkan di dalam sebuah simbolisme ruang, bahwa ruang ini ruang atas ini spirit, ruang bawah itu material gitu. Ruang kiri itu the past ya, ruang kanan itu future, introversion, extroversion dan sebagainya. Ada juga aliran emosional yang menyatakan bahwa menulis itu adalah sebuah usaha yang akan kadang-kadang dianggap menyulitkan, sehingga dia ada suatu faktor emosi di situ yang perlu diperhatikan dan dianalisis di situ. Nah, banyak sekali grafologis yang sekarang menerapkan simbolisme ruang, yang terutama dari Max Pulver, karena paling efektif katakanlah dalam berbagai penelitian baik dari sarana induktif dan deduktifnya, bahwa akurasinya juga jauh lebih tinggi, karena Max Pulver juga dia juga seorang sastrawan, filosofi, dan juga memang dia kenal dengan Jung ya, Jung juga yang dimana Jung itu adalah muridnya Freud gitu dari psikologi. Bahwa tulisan-tulisan itu kita punya kecenderungan ke kiri bagaimana, ke kanan bagaimana, ke atas bagaimana, tulisan ke bawah bagaimana, itu menunjukkan asosiasi mental yang merupakan sebuah gerakan campuran sadar dengan bawah sadar. Awal kita nulis mungkin kesadaran kita lebih dominan, tapi setelah dalam perjalanan waktu menjadi bawah sadar kita begitu. Cuma semua ini adalah analisis-analisis yang disesuaikan dengan teori psikologinya, dengan tujuan orang, bagaimana mereka mencapai kebahagiaannya. Jadi sekali lagi bukan untuk menilai yang penggunaan salah, tetapi tetap diungkapkan bahwa ini ada tujuannya, bagaimana manusia mencapai tujuan untuk kebahagiaannya.
jadi tetap berpusat pada manusia. Yang hebat adalah Anda, bukan tulisan Anda, tapi adalah diri Anda. Yang hebat adalah Anda, bukan tulisan Anda. Kira-kira begitulah. Jadi berpaku. Nah, simbolisme ruang dari Max Pulver itu menyatakan bahwa tengah itu adalah ego kita. Atas itu menyangkut super ego kita kalau dalam psikologi. Bawah itu adalah tentang hasrat-hasrat, pleasure principle fisik kita yang disebut dengan id ya, menurut psikologi psikoanalisis ya, Freud and Jung. Itu makin ke atas itu adalah pikiran kita, seperti badan aja begini, kepala, badan nih, hati kita nih ego gitu kan. Lalu bawah kita kebutuhan fisik, lebih dominan gitu kan. Itu sudah merupakan simbolisme kalau kita lihat dalam psikologi seperti Abraham Maslow, tingkat kebutuhan dasar dan sebagainya. Itu juga fisikal dulu, biologis dulu, berikutnya adalah keamanan sosial dan seterusnya sampai dengan aktualisasi diri. Nah, biasanya kiri itu menyangkut masa lalu, kanan itu menyangkut masa depan. Nah, itu diartikan dalam psikologi, kiri itu berarti introvert, merenungkan diri sendiri, yang kita lihat asal keluarga kita, individualitas kita, ego yang belum matang karena masih masa lalu, perkembangan kita. Kalau ke depan itu adalah tujuan kita, hubungan dengan orang, sosial, ego yang lebih matang karena lebih berpengalaman, keinginan, hasrat, maksud itu ke depan. Dan ke atas itu adalah idealisme, imajinasi, fantasi, spiritualitas, kesadaran, super ego gitu ya, intelektualitas gitu. Kalau bawah itu dia lebih sifatnya fisikal, bawah sadar, insting dari kepribadian, id ya, pleasure principle. Kalau ego itu reality principle realitas. Jadi kalau yang bawah itu menyangkut sensualitas, seksualitas, bersifat fisik, kebutuhan biologis, kira-kira seperti itu. And kalau kita sudah menganalisis dari simbolisme ruang itu, seperti tadi ini, maka kita bisa melihat nih gerakan tulisan, dia lebih condong ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, putaran tulisan, arah tulisan, gitu-gitu. Dan ternyata itu memang sesuai karena itu gerakan dari bawah sadar, sehingga penerapan grafologi itu banyak dimanfaatkan di bidang pendidikan, SDM, grafologi historis seperti penulisan macam-macam, grafologi judicial, grafoterapi, bahkan untuk terapi menulis halus. Mungkin Anda ingat kalau misalnya dulu kita masih kecil SD, misalnya dikatakan nakal, bandel, kita dihukum oleh guru, kita disuruh nulis di papan tulis, misalnya karena kita pernah bolos, lalu menulis halus, saya tidak akan bolos lagi, misalnya begitu. Berulang-ulang dari atas sampai bawah, 100 kali itu juga agar dia masuk ke bawah sadar kita, tulisan itu, dan juga bentuknya juga menjadi lebih dominan gitu dari bentuk tulisan itu ke bawah sadar itu. Nanti bagaimana tentang dominance, stability, dan keteraturannya, kesesuaiannya dengan hati dan sebagainya, conscience ya, dan juga influentialnya nanti kita akan bahas. Di berbagai literatur tentang atau perkembangan dari grafologi ini dianggap seperti grafologi itu seperti fingerprint ya. Handwriting itu unik bagi tiap orang. Nggak ada dua orang di dunia ini yang sama. Walaupun tulisannya mirip sekali, coba perhatikan. Kalau perlu pakai lup, kaca pembesar, pasti berbeda. Menariknya, sebagian daripada grafologis di dunia ini, mereka tidak memiliki atau bukan seorang psikologi. Jadi tidak memiliki background psikologi, pengetahuan psikologi gitu. Dan banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya untuk analisis grafologi karena akurasinya cukup tinggi. Tadi saya katakan bahkan ada perusahaan BUMN cukup besar juga menggunakan grafologi untuk menentukan siapa yang akan dikirim untuk mengambil sekolah doktor gitu misalnya. Itu kan suatu keputusan yang waktu itu sangat kontroversial sekali. Itu tahun 1999 udah melakukan itu yang tadi saya sebutkan Pak John S. Nimpuno gitu. Jadi biasanya mereka menganalisis itu dari teks tulisan yang spontan.
seperti nulis surat gitu ya. Pakai kalau bisa sih 1,5 halaman A4 tanpa garis, lalu dianalisis turun naik, kecenderungannya, marginnya, layoutnya, arahnya, slantnya, kemiringannya gitu kan, bentuknya, kecepatannya, tekanannya, itu semua merupakan simbol-simbol bawah sadar yang bisa dianalisis sebagai sebuah analisa kepribadian gitu. Jadi banyak sekali digunakan untuk pengembangan pribadi, identifikasi, pengembangan profesi, keyakinan pribadi, disiplin, pemahaman tentang perilaku, intelijensia, dan bahkan ke academic performance gitu, bagi para pendidik gitu. Nah, ini istilah-istilah anatomi tulisan tangan, bagian huruf. Ini banyak sekali kita lihat juga di berbagai buku-buku. Saudara bisa melihat buku-buku grafologi banyak sekali di internet, apalagi di YouTube juga banyak sekali orang yang mengajar tentang grafologi ini. Ini merupakan nanti saudara juga pelatihan mungkin yang lebih 3 hari dan sebagainya untuk pelatihan yang lebih ke international certification, jurusan Prancis, jurusan Jerman begitu ya alirannya. Nah, saudara bisa bandingkan dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Bagaimana sebenarnya bagaimana buku ini, bagaimana pelatihan ini, gitu kan? Di sini ada untuk kesamaan bahasa ada yang namanya starting stroke, end stroke, berarti ini kan ada bagian ekstensi atas, bagian atas tuh kayak huruf F, di atasnya yang bawah namanya lower extension, ekstensi bawah. Downstroke itu berarti goresan ke bawah gitu-gitu. Itu oval itu maksudnya yang di sebelah tengah, mana yang merupakan bidang utama, lem gitu kan, LEM. Tapi yang mana yang sekunder itu adalah aksesorisnya seperti M, huruf kakinya itu dibulet-buletin dan sebagainya. Itu adalah tambahan-tambahan yang mungkin nanti bisa kita analisis sebagai analisis tambahannya juga gitu loh. Loop-nya itu adalah matanya gitu kan, tengahnya. Jadi ini ada starting stroke, end stroke, zona atas, zona bawah, zona tengah gitu kan. Upper zone, middle zone, lower zone gitu kan. Kadang-kadang sebuah budaya juga beda-beda tentunya ya, Anda memahamilah. Misalnya F gitu. F itu ada mencakup 3 zona, zona atas, zona tengah, zona bawah. Tapi kadang-kadang kita melihatnya F itu hanya 2 zona aja, zona tengah dan zona bawah gitu misalnya. Lalu yang penting, saudara-saudara, dalam kita memahami grafologi, ini yang perlu kita sabar juga adalah tentang analisis dasarnya menyangkut simbologi ruang. Jadi yang namanya simbologi ruang, kita anggaplah ini ruang kertas. Tulisan di tengah adalah menyangkut egosentris kita, karena awalnya kita masih, katakanlah kesadaran full kita mulai nulis dengan sadar. Tapi berikutnya sudah mulai tuh emosi kita terbawa gitu kan. Sehingga kalau tengah itu egosentris, kalau kecenderungan ke kiri itu menyangkut introversi, kalau kecenderungan ke kanan itu ekstroversi. Ini garis ini merupakan garis waktu, karena semakin lama waktu dia akan semakin kelihatan bawah sadarnya gitu kan. Teks itu kalau cenderung sebelah kiri dia memberikan gambaran kepribadian yang masih menyangkut ke asal gitu kan, ke masa lalu, dominasi introversi. Ke tengah itu ya egosentrismenya, narsismenya. Itu nanti tentunya nggak bisa sempit, ini hanya batasan-batasan nanti yang dikaitkan dengan sinyal-sinyal yang lain, tanda-tanda yang lain, sifar-sifar yang lain. Kalau Susan L. Stebbing itu grafologi seorang filsuf antropologis itu membaca tanda-tanda itu, sifar-sifar itu dengan banyak unsur gitu. Kalau kita nanti lihat berapa unsur yang penting dalam grafologi. Yang jelas kalau garisan dari kiri ke kanan itu adalah mengenai timelines. Kalau garisan itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu adalah garis hubungan pribadi. Jadi tengah kita ego, kiri adalah masa lalu kita, kanan masa depan kita, atas itu super ego kita secara psikologi tadi yang psikoanalisis, bawah itu adalah id kita, insting-insting kita gitu, hasrat hewani kita, kekuatan fisik, seksualitas, kebutuhan psikologi gitu. Kalau ego sentral itu menyangkut present time kita, akal sehat, logika, pragmatis, realitas sekarang. Reseptif itu menyangkut imajinasi, filosofi, idealisme, religi, aspirasi gitu kan. Jadi atas itu bisa disebut superior, area superior atau atas, bawah itu area inferior gitu kan. Nah,
kita juga nanti kita lihat nih arah-arah yang berbeda dari vektor-vektor gerakan dari cara menulis tangan gerakan itu. Gerakan naik ke atas, gerakan nurun ke bawah, gerakan menjauh ke kanan itu berarti jauh dari ego ke tempat Anda yang disebut juga dextrogyrus gitu kan, berputar ke kanan dextrogyrus. Kalau dia tarikan ke kiri, dari kanan ke kiri itu sinistrogyrus, dari kata sinus ya, nah, itu jadi atau levogyrus gitu kan. Kalau gerakan fleksi aduksi itu mengarah ke sentripetal, ke ego, sentrifugal berarti menjauh dari Anda gitu-gitu. Ke atas alokasientris, ke bawah itu nanti ke arah inferior, ke arah kebutuhan-kebutuhan fisik kita, egosentris kita. Nah, jadi ada bentuk linear, kurva, sudut miring gitu. Nah, yang perlu kita ingin analisis dasar kita awal kita dari simbologi ruang ini adalah lingkungan grafis. Kita ingin membaca lingkungan grafis. Lingkungan grafis itu bisa positif, bisa negatif kalau dia menunjukkan keberlanjutannya. Keberlanjutan dari kiri ke kanan, atas ke bawah, smooth, dan juga tidak cross out satu sama lain, tidak kacau gitu kan. Kita bisa lihat ini manusia yang terpandai di dunia, Albert Einstein, nulisnya juga lihat, kita bisa lihat ini kerapihan lingkungan grafisnya udah pasti positif. Keberlanjutannya, konsistensinya, kesamaannya, kiri kanan, atas bawah, tanda tangannya semua clear, clean and clear. Untuk mengetahui lingkungan grafis itu ada 8. Nah, ini para grafologis kalau sudah latihan pasti ini sudah di luar kepala. Ada layout, dimensi, bentuk, kemiringan, tekanan, kuat lemahnya, baseline, garis arah, kecepatan, dan bentuk sambungnya. Layout itu kan ini menyangkut pengaturan. Nanti kita akan lihat ini adalah yang paling atas, penerimaan atas bagaimana dengan pribadinya, dengan jaraknya dengan orang lain gitu dan sebagainya. Nanti bisa kelihatan ini receptiveness-nya gitu kan, atau kalau nggak reseptif itu reserve-nya. Dimensi itu menyangkut ukuran tulisan tangan. Ini menyangkut kalau ukuran besar dia lebih percaya diri, kecil dia lebih teliti begitu. Pada dasarnya kita tidak ingin sembarangan juga menilai, tidak. Kita melihat sama seperti psikologi yang lain dalam sebuah sebuah pendekatan psikologi motivasional. Pada dasarnya semua orang pasti ada maksud positifnya dari berbagai dia ingin menyesuaikan dengan keadaan dirinya, dengan lingkungannya untuk supaya tetap tumbuh dan berkembang. Caranya tentu berbeda-beda begitu kan, mana yang lebih menjadi kompetensinya, bagaimana dia menyikapi situasinya. Selalu ada maksud positif dari tiap orang dan kita blank dulu. Kita harus tahu bahwa the map is not the territory. Ini semua adalah mapping. Itu belum tentu sama dengan yang sesungguhnya, dengan wilayah yang sesungguhnya. Sehingga kita juga harus memahamin bahwa setiap orang itu punya gambaran dunianya untuk supaya bahagia menurut dia gitu kan, sesuai. Hanya kita bisa melihat sekarang dia ada hambatan di mana atau bagaimana sebaiknya. Jadi kita bisa lihat ke situ. Nah, jadi kalau kita sekali lagi analisis berdasarkan simbolisme ruang itu, di sini ada ruang kertas ya, katakanlah gambarannya. Ada dari kiri ke kanan ke tengah, dan dari atas ke tengah dan ke bawah. Ke garis yang horizontal itu menyangkut garis timelines, waktu menyangkut ke masa depan, garis yang ke kiri ke masa lalu, garis yang ke atas itu menyangkut hubungan super ego yang kita terima, receptiveness kita, imajinasi kita, filosofis kita, idealisme kita, religi kita, aspirasi kita. Dan hubungan ke bawah menyangkut kebutuhan-kebutuhan biologis kita, insting kita, kekuatan fisik kita gitu kan. Dan yang tengah itu menyangkut akal sehat, logika dan sebagainya, itu tengah. Sampai sini ini perlu diperhatikan sekali, sampai sini mudah-mudahan oke. Karena biasanya ini disatukan nanti antara vertikal dan horizontal, sehingga dia menjadi dalam sebuah pribadi egosentris ini menjadi sebuah hubungan dan waktu begitu. Untuk dikenali kecenderungan pribadi orang. Inilah dasar daripada simbologi ruang. Jadi
space dimensionnya kita dari sini dasarnya Max Pulver gitu. Dari sinilah kita menganalisis secara psikologinya orang tersebut gitu. Jadi kalau kita padukan semuanya, super ego, ego it, introversi, ekstroversi, berarti introversi itu cenderung ke masa lalu, ekstroversi itu ke masa depan, super ego itu apa yang bisa diterima, aturannya, receptiveness-nya, reserve-nya yang dia dia simpan gitu ya, yang untuk senantiasa berkelanjutan. Ini penting dulu, kita perlu sabar sedikit untuk memahami bagaimana ego ini berkembang dari waktu ke waktu. Jadi saudara-saudara kalau melihat ini pas misalnya, masa lalu itu sangat penting karena dia pertumbuhan kita sampai saat ini, kita seperti ini adalah karena masa lalu, kumpulan masa lalu kita sampai sekarang. Ini ego ini ada di present, tengah-tengah. Kita menuju ke depan berbasis dari masa lalu kita, dari pertumbuhan kita. Jadi kalau kita berputar dengan seperti searah jarum jam, ini gambaran ini, maka kita berputar dari searah jarum jam ke masa depan, tetapi masa depan itu nanti akan menjadi masa lalu, gitu kira-kira. Itu mungkin trikinya di situ, tapi mudah dipahamin bahwa hari ini masa depan, nanti sore, besok akan menjadi masa lalu. Nanti sore, ya kan gitu kira-kira. Jadi itulah pertumbuhannya. Nah, di sini kita yang saat ini sekarang antara super ego untuk ekstroversif, reseptif yang menjadi future itu adalah pikiran kita. Future nanti yang kita aktifkan untuk ke ini adalah tindakan kita. Nah, keaktifan untuk tumbuh berkembang nanti menjadi kebiasaan kita. Memang dia kebiasaan kita itu masa lalu, tapi kita bentuk dari sekarang ke masa depan, kira-kira gitu saudara-saudara. Dan dari masa depan, masa lalu yang kita terima itu akan menjadi karakter kita. Jadi kita perlu, pikiran kita perlu kita perhatikan. Itu ada di tulisan kita begitu. Jadi dari tulisan menyangkut pikiran kita, bawah sadar dan sadar, menjadi tindakan kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita, dan banyak orang menyatakan dari karakter itulah yang menentukan nasib seseorang, kira-kira begitu saudara-saudara. Nah, itu bisa kita lihat dari beberapa, kita padukan dari beberapa ciri-ciri penulisan, dari lingkungan grafis yang tadi disebutkan, dari feature-feature tulisan, yaitu dari layoutnya, dimensinya, bentuk, slant itu kemiringan, tekanan, aktif atau tidaknya itu kelihatan dari tekanan, baseline-nya menunjukkan nanti kebiasaannya, speed-nya, kebiasaannya juga, continuity itu artinya kenyambungan huruf-huruf dalam tulisan itu, dan itu berputar terus. Sehingga kalau kita cermati para simbologi ruangan grafologis, ini kalau untuk layout, dimensi, bentuk, slant, itu menyangkut huruf. Kalau tekanan, baseline, speed, continuity itu menyangkut tulisan. Huruf, karena tulisan adalah kumpulan huruf, maka tulisan itu menjadi kebiasaan gitu, yang tentunya bisa dirubah, begitu kan? Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini kita singkat saja. Layout itu menyatakan penyesuaian dirinya. Yes. Layout itu menyangkut menyesuaikan dirinya dengan tempat lingkungan. Sebentar Pak, saya juga lagi mau mute peserta yang ini Pak. Nggak apa-apa Mbak. Ya, ini kita santai itu. Lalu ini kita margin penulisannya kita sesuaikan, kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada distribusi, disposisi, proporsi gitu ya. Itu ada 4 margin, layoutnya ada yang marginnya ke kiri, berarti dia tentang masa lalu gitu loh. Kalau dari kanan kecenderungannya terus dia lari ke kiri ini, berarti dia makin dari makin menciut, dia tidak mau ke people, ke future, tapi dia sifatnya reserve gitu. Nah, lalu kalau dia arahnya lebih cenderung ke kanan, itu berarti dia ingin lebih ke future-nya gitu, ke people gitu kan. Itu bisa nanti kita bisa langsung dari huruf-huruf itu, dari tulisan itu kita bisa langsung kita analisis lah karakter kepribadiannya. Bagaimana kalau turun naik? Bagaimana kalau kecenderungannya ke kanan? Bagaimana kalau cenderungannya ke kiri? Kita tahu tadi kanan, future, past. Terus bagaimana kalau dia nih sifatnya cekung? Oh, dia awalnya dia narik diri dulu, tapi dia terus membuka diri. Dia awalnya dia membuka diri, terus dia narik lagi, ngelihat lagi, mengingat lagi. Antara growth dengan memori itu kan tipis sekali.
kita tumbuh karena juga ingatan yang lalu, tapi kita ingin tumbuh gitu ke depan seperti jarum jam. Memang agak tricky sedikit, tapi akan mudah kalau kita sudah praktek, gitu kan. Lalu kalau dimensi ukuran, kalau besar itu kan menyatakan itu atau besar atau kecil, bagaimana individu itu menghargai dirinya, tingkat introversi atau ekstroversinya, tingkat kepercayaan dirinya, gitu. Nah ini kalau bentuk, yang ketiga adalah bentuk. Jadi saudara harus memahami tadi 8 ya. 1 tentang layout margin, 2 tentang dimensinya, dimensi itu ukuran dari huruf, bentuk ya, bentuk itu shape-nya ya, form dari suatu huruf, 4 itu slant, kemiringan, 5 itu pressure-nya, tadi kalau kita simbologinya kita sesuaikan, 6 itu tentang baseline-nya, 7 itu mengenai kecepatannya, 8 itu mengenai continuity-nya. Nah, kalau bentuk tulisan, shape ini, itu dia mencerminkan karena dia pasti ini ke dimensi waktu kan, sehingga dia bagaimana memperlakukan dirinya, apakah dia mau expand ke masa depan atau dia reserve gitu kan, kita bisa lihat ini. Ini cuman saudara-saudara yang perlu dipahami juga dan kita perlu sedikit cermat bahwa ini semua adalah bersifat subjektif, sulit diukur karena menyembunyikan konten simbolik sadar dan bawah sadar. Nah, oleh karena itu perlu dikonfirmasi dan dicocokkan dengan fitur lain. Ukuran, kemiringan, selain nggak hanya dari bentuk tulisan, mentang-mentang itu tulisan dokter, kita anggap wah dia ini berarti pribadian yang buruk. Oh salah sekali gitu kan. Karena harus dicocokkan dengan tekanannya, kecepatannya, bentuk sambungannya, naik turunnya, kiri kanannya, atas bawahnya gitu-gitu loh. Nanti bisa kelihatan situ. Nah cuman ada sedikit yang namanya misalnya bentuk connection-nya itu garland itu seperti bunga ya gitu ya, gitu kan, yang paling atas itu berarti dia terbuka ke depan. Nah kalau arcade itu kan seperti arch itu kan lengkungan tertutup. Kalau dia angle, dia ada sudut-sudut, ini menyangkut arah, ini menyangkut gerak gitu, dua-duanya ini menyangkut arah, menyangkut aliran gitu kan, katakanlah gitu. 4 itu. Kita juga bisa melihat kemiringan slant itu sama seperti fisik kita. Kalau kita sedang senang atau antusias dengan orang lain, kita cenderung condong begini saya ngeliat ini. Tapi kalau saya agak lemes, kurang begitu bersemangat dengan orang lain, saya orang asing, saya agak ke belakang. Kecenderungan miring ke kanan atau ke arah kanan itu melambangkan ekstroversi. Ke kiri atau ke arah kiri mencerminkan kurang malu lah, nggak enak, introversi. Vertikal itu cukup kita punya kontrol diri yang kuat gitu kan. Tidak sama berarti ya ada ambivalensi psikologis kita lihat gitu. Tekanan tulisan menyangkut ya kemauan, keyakinan gitu kan, vitalitas gitu kan. Bahkan even nanti kalau di cocokkan yang lain itu bisa memelihatkan tingkat kesehatan gitu kan. Kalau light pressure itu berarti dia nulisnya ini saja, tidak terlalu emosional gitu katakanlah. Kalau baseline arah tulisan ke atas itu optimisme, ke bawah itu sinisme. Artinya kurang lagi lemas atau apa itu kemauan, perubahan suasana hati, stabilitas emosi gitu kan. Kecepatan itu biasanya kecepatan untuk menyelesaikan tugas, menyangkut tentang baik impuls maupun intelektual biasanya ukurannya. Kalau sambungan tulisan kita bisa lihat nih, terputus, terkelompok atau terfragmentasi. Kita bisa lihat nanti dikaitkan dengan satu-satu hurufnya gitu. Itu sehingga sekali lagi yang penting di sini adalah analisis dengan simbolisme ruang ini. Ego center, ke atas itu ngarahnya ke super ego, ke bawah it, ke depan future, ke belakang past gitu kan. Lalu nah kalau kita future itu pasti kita berkaitan dengan komitmen ke orang lain atau kita menyangkut orang lain. Ke belakang past itu bagaimana tugas kita udah dikerjakan belum dan sebagainya untuk pengembangan kita. Sehingga ada bagian-bagian di ruang-ruang ini yang menyangkut super ego untuk ke depan, aturan-aturan itu menyangkut sumber daya. Masa depan itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan kita itu jadi semangat aktivitas kita. Ini kan kebutuhan-kebutuhan fisik, material gitu kan. Nah kebutuhan-kebutuhan itu nanti hasrat dan motivasi, passion dan sebagainya itu kalau dia growth menjadi kebiasaan itu menjadi arah kepribadian kita. Arah kepribadian kita di growth itu ke aturan-aturan super ego,
ke idealisme kita itu menjadi kontinuitas kita ke depan. Sampai sini bisa dipahamin nggak kira-kira? Ini penting sekali. Dengan memahami ini, saudara-saudara, grafologi itu menjadi sederhana. Kita bisa berpikir seperti ini, saudara-saudara. Bahwa segala sesuatunya itu bermula dari divergen ke konvergen. Mula-mula kita high level pikiran kita dulu, tapi nanti menjadi konvergensi, lebih detail per huruf dan sebagainya. Gitu. Kita bicara nih kalau orang-orang tentang simbologi arkena gitu ya, artinya apa yang tersembunyi di balik sesuatu. Ini udah sebelah kiri ini untuk tulisan ini udah menunjukkan nanti major arkenanya. Kalau huruf-huruf nanti karena dia bisa berubah, huruf sambung, huruf putus, huruf ini, itu minor arkenanya bisa dilihat dari huruf gitu. Jadi di tengah-tengah ini kalau sumber daya yang digunakan untuk masa depan dari superego itu akan menentukan stabilitas pribadi seseorang. Apakah dia mantap atau enggak, stable, S. Jadi kayak DISC personality, cuman untuk disesuaikan dengan superego biasanya kalau itu dari William Marston ya tentang psikologi for normal people, itu aktifnya itu yang di atas, reseptifnya itu yang di bawah gitu. Cuman kita sama saja, ini kan masalah perspektif. Reseptifnya kita atas, kenapa? Karena kita sesuaikan dengan simbolisme ruang dari Max Pulver ini, dari psikoanalisis ini. Jadi superego itulah yang kita terima aturan-aturan idealisme imajinasi kita dari pertumbuhan, dari sumber daya terus, semangat, arah pemimpinan, pertumbuhan berarti kan masa depan dan continue. Sehingga yang aktif itu taruh di it itu, hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan fisik itu kan lebih lebih membuat passion gitu kan, termasuk kebutuhan biologis, seksualitas gitu kan, termasuk nanti ke atas ya ke keamanan diri terus. Jadi yang terdalam nanti ya sampai dengan mekanisme fight and flight, defense and maintenance dari kesehatan kita gitu. Panjang cerita untuk seperti itu. Cuma sumber daya itu menyatakan stabilitas kita, semangat ke future ke orang itu menyangkut daya pengaruh kita dan intimasi kita. Steady ini mantap, intimasi. Arah pembinaan itu mengenai dominance kita karena udah jadi kebiasaan dan jadi direction kita, direktif arahnya ini kemana. Jadi pusat pertumbuhan. Pas ini adalah growth kita. I want to go to the future for my growth, and my growth become my past gitu kira-kira. Nah, ini menjadi kalau kontinuitas ini menjadi compliance conscience gitu kira-kira. Nah, ini bisa berputar searah dalam jam dengan putaran waktu. Sehingga kita juga bisa melihat seseorang itu cenderungannya ke stabil, ke influence, ke dominance atau ke compliance. Ciri-cirinya apa? Kalau orang yang stabil, dia tentunya dia merasa lebih siap sumber dayanya. Dia merasa siap menghadapi future-nya gitu. Orang yang influence nggak terlalu siap pun, nggak banyak ngomong, yuk jalan yuk, nggak pakai ngomong siap gitu, dia langsung ikut jalan. Ibaratnya kalau saudara-saudara remaja, mana yang lebih stabil sama yang lebih intimasi atau influence kelihatan sekali. Kalau dia jalan, kalau yang stable, ya tentunya dia harus nyiapin sumber dayanya dulu dong, ada ongkosnya, dandan dulu gitu kan. Kalau yang influence, even ya, masa remaja, ibaratnya cuman ada di kantong uang pas-pasan, cuman ada rokok, tapi ada ongkos buat metro mini, ya jalan langsung. Nah, dia tuh sifatnya influence. Kalau dominance, orangnya dia harus menghasilkan. Yang penting tuh dapat emosinya, thinkingnya. Dan kalau di dalam psikologi yang lain, compliance itu sesuai dengan aturan, hati nurani begitu ya. Kalau di dalam ininya Jung yang terus dengan Myers-Briggs type of indicator, maka lebih ke stable ini, lebih ke apakah pilihan-pilihan itu ke intuitif orang itu atau ke sensing, dia lebih ke indranya lebih stabil. Atau kalau influence itu apakah orang tersebut lebih introvert atau extrovert. Kalau dominance itu apakah orang tersebut lebih didominasi thinking atau feeling. Kalau compliance itu apakah orang tersebut judging atau dia perceiving. Kalau orang yang punya aturan banyak, rencana banyak, itu biasanya dia judge. Saya agendanya jam segini apa, hari ini apa. Tapi kalau misalnya
dia ala sejalan mengalir saja, dia perceiving, dia lebih ke pemahaman atas situasi saat ini, tidak terlalu banyak dengan ikatan-ikatan komitmen misalnya gitu. Nah, dengan demikian kita bisa memahami ini orang yang terlalu ke atas, berarti dia lebih tinggi reseptifnya. Hubungan, ingat tadi garis hubungan, dia lebih ingin mendekatin ke orang lain. Secara pribadi, secara garis hubungan, bukan secara garis waktu. Ini lebih menjaga jarak. Kanan juga begitu. Kanan seperti apa nih? Kalau dia lebih ini berarti dia pengen ke people, lebih ke extraversion. Ke kiri dia lebih, kalau ke kiri ini berarti lebih ke introversion gitu. Kalau tanpa margin, ya dia butuh egonya itu, kebutuhan akan keunggulan dan sebagainya. Tapi banyak sekali nanti kita lihat, nggak bisa kita main judge. Jangan dikit-dikit kita judge, kan nggak bisa. Who are you to judge me? Bisa marah nanti teman-teman Anda kalau dikit-dikit. Mana lihat tulisan lo, lu orangnya begini-begini, ngamuk lah ya. Nggak bisa begitu. Cuman kita tahu ini dari sudut margin, ini kalau penuh sekali, ini mungkin kurang tahu, kurang paham aturan main, kurang nyaman secara estetika juga. Sehingga dari situ mudahlah kita mempelajari grafologi untuk memperdalamnya lebih detail. Tadi yang saya bilang, lebih convergent. Kalau nggak ada margin kiri, dia rasa malu, introversi. Margin kirinya kecil, dia lebih introversi, keterikatan keluarga. Margin kiri normal, dia seimbang, rasa estetika yang baik, dan seterusnya. Margin kiri kaku, dia juga orangnya mungkin kaku nih terkait aturan. Besar, dia lebih ke extroversion. Kalau margin kirinya dilebih-lebihkan, dia itu rada boros, berarti zigzag. Mungkin dia ada maju mundur kan gitu ya. Mudah sekali jadi saudara cembung, cekung dan sebagainya dari analisis simbolisme ruang ini. Dengan saudara memahamin tadi putaran searah jarum jam dan seterusnya, itu jadi lebih mudah kita pahami. Margin kanan juga begitu. Kok nggak ada margin kanan, itu benar-benar dia pengen berusaha mati-matian melakukan hubungan dengan orang lain, lebih berinisiatif, keramahan dan sebagainya. Margin kanan kecil dia sama tadi seperti margin kiri yang terlalu dalam, ekstroversi gitu kan. Nah gitu, sangat besar dan sebagainya. Ini hanya penjelasan-penjelasan tentang simbologi ruangan yang tadi sudah kita pelajari dengan bagaimana sifat-sifat kepribadian tadi, kira-kira saudara. Jadi mudah dipahamin, margin atas, margin bawah, hubungan antar margin. Itu dengan sendirinya saudara-saudara bisa, kalau panjang lebar itu pasti ada kaitan dengan yang lain-lain dari sudut mana gitu. Sehingga sama tulisan besar juga begitu. Ini kalau tulisannya besar berarti dia kepribadian dengan untuk merasa egonya. Cuman ada yang hal-hal yang penting jadi dari grafologi. Kalau saudara punya anak didik yang bermasalah dengan rasa tidak aman dan inferioritas serta kurangnya harga diri, itu dapat dikompensasi dengan tulisan yang besar. Saudara-saudara, izinkan misalnya saya cerita ya. Dulu anak saya itu tulisannya awalnya biasa. Lalu waktu dia mahasiswa, dia punya kecerdasan. Pada waktu dia jadi mahasiswa, dia kaget sendiri. Kenapa tiba-tiba di sana ada nilai B2, dia terpukul. Saya masih ingat sekali, itu ngobrol di dapur, dia bilang hampir nangis, apa saya ini kurang pandai jadi mahasiswa. Ya saya katakanlah sebagai ayahnya, saya bisa berpikir bahwa ada dua hal. Pertama, mungkin dia kaget, karena biasa kalau dia di SMA kan masuk pagi, pulang sore. Sedangkan kalau di mahasiswa kan kadang-kadang hari ini tidak ada kuliah, besok pun masuknya sore gitu. Mungkin dia nggak biasa dengan ritme belajar seperti itu. Kedua, saya selidikin dari tulisan tangannya. Kecil sekali, saudara-saudara. Kecil sekali. Saya kan dosen. Saya memahamin, apalagi ini sifatnya sosial gitu kan, bukan IPA gitu ya. Saya memahamin kalau tulisan terlalu kecil tuh benar-benar kadang-kadang kalau dosennya sudah namanya manusia biasa, dosennya sudah capek, kepayahan, kadang-kadang udah kasih B aja gitu kan, dia pikir B juga udah bagus. Padahal mungkin ada orang yang dikasih B, mungkin ya ngamuk-ngamuk gitu. Sehingga saya minta anak saya waktu itu, coba kamu rubah dulu tulisan, hanya merubah tulisan dari kecil ke besar. Dari kecil ke lumayan besar. Coba, emang dia awalnya ngeluh, nggak enak amat ayah, jadi lambat dan sebagainya begitu mungkin. Tetapi hasilnya sejak saat itu sampai terakhir dia kuliah, nilainya nggak ada yang B. Semua ini sekedar cerita ya, saudara-saudara, untuk menggambarkan bahwa itu kalau
kalau tulisan itu ya mempengaruhi gitu kan. Nah ini jadi kalau tulisan menengah itu ya punya keseimbangan emosional, tetapi saudara juga jangan salah, makanya kita harus banyak melihat perspektif. Tulisan yang kecil itu tidak, memang kurang, keakuannya itu kurang besar, cuman ditengarai bahwa yang namanya apalagi yang paling kecil itu ada kecenderungan besar untuk observasi dan perhatian terhadap detail gitu. Jadi ada semua ini ada plus minusnya. Makanya saya katakan sekali lagi, ini bukan untuk menjudgment, ini harus hati-hati. Yang bagus, yang hebat bukanlah tulisan saudara, tetapi yang hebat adalah saudara. Yang hebat adalah Anda, bukan tulisan Anda, begitu loh. Itu semua orang pasti punya cara. Kita harus menghargai dunia masing-masing orang. Setiap orang punya maksud positif dari kehidupannya untuk mencapai tujuannya, kan begitu. Sehingga kita harus menghargai dunianya. Nah, kita bisa melihat, menganalisis satu persatunya gitu. Kira-kira. Lalu di sini ada, kalau kecenderungannya tulisannya tinggi, cenderungannya tulisannya rendah. Nah, bagaimana dia? Tinggi berarti dia egonya naik nih ke super ego. Rendah berarti dia berpusat pada ego center gitu loh. Kita inilah yang dimainkan oleh para analisis grafologis gitu dengan ininya. Tulisan tinggi memang ada kesombongan, kebutuhan, dan cap-cap seperti ini, kebutuhan akan kemerdekaan, aspirasi untuk hidup dunia yang lebih tinggi sosial, tidak bisa juga secara sempit seorang grafologis. Nanti kembali lagi tadi, who are you to judge me gitu kan. Kalau saya dikit-dikit melihat teman saya, oh lu begini, ngamuk dia. Karena banyak sekali sisi-sisi dari kepribadian yang perlu kita lihat. Ini kan baru ukuran, belum dari bagaimana dari slant, baseline, tekanan, continuity gitu loh. Ingat sekali lagi bahwa kita harus menghargai dunia masing-masing orang. Masing-masing orang punya dunianya, dan bahwa selalu ada maksud baik dari setiap orang, dan bahwa sebenarnya peta itu bukan adalah wilayah yang sesungguhnya gitu. Ini kan kita mau memetakan orang, tapi itu pasti bukan wilayah dia yang sesungguhnya gitu kan. Ini baru dari tulisan, sehingga kita perlu lebih hati-hati. Yang hebat sekali lagi bukan tulisan, tetapi Anda yang hebat gitu kira-kira. Kita harus dari situ mindsetnya gitu. Untuk penurunan, peningkatan. Kita jadi dari situ dengan simbologi ruang dengan mudah kita memahami. Bentuk juga kita nanti bisa memahami bentuk. Nah, kalau kemiringan, nah ini berbagai tulisan ini, kemiringan ini tentunya mengenai apakah dia ekstroversi atau introversi gitu kan. Karena tulisan slant, tulisan tangan terkait dengan kasih sayang, inisiatif, kemampuan refleksi, kecenderungan menerapkan intuisi dan logika gitu. Area tengah superior ini sudah tadi sama sekali modul for slant-nya. Apakah dia dextrogyrus? Apakah dia ini kata-kata ini adalah penjelasan secara psikologi gitu. Apakah nanti saudara ngambil dari dari dispersonality yang paling gampang tentang gambar ruangan, atau tentang MBTI Myers-Briggs type of indicators gitu. Ada banyak juga itu penjelasan seperti itu, tinggal baca. Kalau untuk psikologi banyak sekali buku-buku seperti dari Gramedia nih, kelihatan nggak ya? Ini dari Keith Barton, nggak kelihatan. Oh, saya soalnya pakai itu. Soalnya pakai itu apa? Pak, agak ke tengah. Tadi begitu di tengah agak kelihatan, Pak. Tadi ke pinggir nggak kelihatan. Nah, ini. Nah, ini Keith Barton, Stephen Freud di Gramedia masih dijual, gitu kan? Ya. Itu jelas sekali tentang psikoanalisis. Nggak terlalu ini, nggak sampai seminggu habis lah ini gitu loh. Itu untuk bagaimana memahami ego kita, hasrat-hasrat kita, dan juga idealisme kita gitu ya. Nah itu jadi kita bisa tahu nanti. Sedangkan jadi kan ada dua nih di grafologi. Pertama, saudara harus cermat melihat tulisan tangan ini sebenarnya lurus, miring ke kiri, ke kanan, sinistrogyrus atau dextrogyrus gitu kan? Atau dia berputar. Nah, kedua, saudara harus memahami konten ini, konteks psikologisnya apa. Jadi konten dan konteks psikologisnya. Konteks psikologisnya itu dikaitkan dengan simbolisme ruangan
klop gitu saudara-saudara, tepat gitu. Nanti kita lihat. Heavy pressure, you have a strong emotion and feel things very intensely. Meanwhile light pressure itu lebih relax gitu kan, lebih nggak terlalu ngotot gitu nulisnya kan ya. Light pressure is not bad ya, karena berarti itu Anda sensitif, menunjukkan empati to people, tetapi hanya lack of vitality, jadi kurang antusias katakanlah gitu. Nah ini sama, di banyak sekali, saya cuman sekedar mau ngambil dari internet saja, nggak ada masalah itu, gambar-gambar banyak. Jadi kalau baseline ascending, optimistic, descending, pessimistic, level, straight, balance gitu kan. Nah kalau kecepatan nulisnya itu menunjukkan cara individu menjalani hidup, ya, menyimpulkan karakteristik intelektual. Makanya orang intelektual tuh cepat-cepat sekali. Apakah itu Bill Gates, nanti kita bisa lihat, apakah itu dokter-dokter kan biasanya cepat karena juga kebutuhan untuk cepat dan tepat gitu, ngasih dia menentukan ini penyakit apa dan harus ngasih resep apa, cepat dan tepat gitu kan. Nah ini jadi kaitannya tetap dengan simbologi ruangan, kita bisa cek. Nah terus lalu habis dari kecepatan adalah terhubung dan terputus. Nah bagaimana kalau yang tadi tetap ya, kohesi ini bukan connectivity, ini cara menyambungkan tulisan berkelompok tapi tetap dari simbologi ruangan. Ini bisa, jadi kalau saudara baca pasti terkaitnya dari ini kanan kiri nempel ngumpul, ego kiri kanan atas bawah gitu loh, selalu dari situ. Nah demikianlah saudara-saudara, itu baru menyelesaikan analisis profil lingkungan grafis dari tulisan tangan. Jadi sudah sepanjang itu, tapi sebentar lagi, saya paling 15 menit lagi, itu bahasan baru. Bayangin dikatakan baru. Sabar ya Mbak Yeni, sedikit aja. Kita cuma ngasih tahu bahwa huruf ini adalah bisa, katakanlah ini huruf sebelah kanan ya, kelihatan ya, saudara-saudara Mbak Yeni ya. Ini kita kasih aja angka A di sini, angka D di sini, angka G di sini, itu huruf-huruf refleksif istilahnya dalam grafologi. Angka M di sini, itu kalau M yang kedua berarti mengenai sosial, M yang pertama berarti mengenai ego gitu. A di sini berarti dia lebih ke tengah, lebih ke atas, lebih bulat atau lebih kurva gitu kan. Kalau dia lebih ke bawah itu ya dia lebih aktif secara it kan gitu, lebih aktif secara it itu untuk dominance kebiasaan dia, untuk influensia. Kalau dia ke atas dia lebih stable compliance gitu kan. Nah itu. Nah saudara-saudara, lalu saudara perlu tahu bentuk gerakan arahnya gitu kan, goresan dari starting stroke sampai ke finish stroke. Nah kita bisa bercermin ini nih di samping sini. Jadi di samping simbologi dari dari kertas ini adalah menyangkut simbologi dari huruf-huruf, besar kecil bulat lurus, dari dan ke atas bawah gitu kan. A misalnya, A itu oval bulat terbentuk dengan baik, mengembang, berarti penulis memiliki kekuatan harapan vital gitu ya. Huruf A berkontribusi ini menunjukkan huruf kejujuran, karena kalau secara simbologi dia harus benar-benar kebuka dari aspek conscience ke dominance ke intimacy ke people gitu. Nah itu mudah sekali, jadi tinggal saudara melihat saja tadi dari grafologi simbol itu. Kalau A kebuka ke atas berarti dia stabilitasnya kurang, dia bisa ngomongnya lebih banyak, bisa, tapi positifnya banyak, dia lebih komunikatif. Negatifnya dia kadang-kadang nggak bisa menyimpan rahasia gitu-gitu. Jadi banyak sekali gitu loh saudara-saudara. Sekali lagi, jadi yang hebat bukan tulisan tetapi Anda gitu kira-kira. Tulisan itu berubah tentunya. Waktu kecil kan kita belajar kaligrafi, tapi lambat laun semuanya akan berubah. Waktu kecil kita sama-sama menulis halus, lambat laun kita akan berubah gitu. D juga. D berarti kalau secara grafis dia pengen ada kekuatan dari masa lalunya untuk ke depan gitu kan. Tapi kita ada hubungan. Nah, hal-hal seperti ini menunjukkan ada kesederhanaan, realisme, kenaifan gitu-gitu loh. Semangat, konstruk gitu. Ini banyak sekali, tinggal saudara-saudara baca bukunya, sesuaikan dengan grafologinya, dengan simbolisme ruang tadi. D, ini namanya huruf-huruf reflektif ya saudara-saudara ya. G itu kadang-kadang karena banyak sekali ini mengenai it. Ini kan di bawah kan it. Kalau it itu dominan, maka itu adalah tentang, menurut psikologi, tentang libido. Nah, seperti ini. Kalau ini tentang libido, makin besar, ke bawah, dominan, terus ada garis baseline
ke atas berarti kan kestabilan. Wah, berarti seksualitasnya tinggi. Seperti ini nih. Wah, hasrat berkurang, impuls terhambat dan sebagainya, libido normal. Ini contoh nomor 9, contoh nomor 10. Nomor 10 yang gairah, vitalitas, semangat. Kalau dia sempit, ada rasa malu seksual, tidak memiliki imajinasi erotis dan seterusnya. Banyak yang tertarik pada huruf G ini biasanya gitu. Para psikolog, bukan saudara yang tertarik ya, psikolog. Kalau yang ini bahkan bagaimana gitu kan? Kalau ini bagaimana itu dari simbologi ruangan semua. Kita bisa pelajarin. Karena dengan gestalt grafologi ada huruf-huruf refleksif. Nanti saudara bilang, "Pak, kok cuman itu?" Karena ada, kalau oval kan berarti A, O termasuk oval itu. Kalau D berarti termasuk B gitu kan. M berarti termasuk N gitu ya. Nah, itu. Ada first arts, ada yang tanpa first arts, langsung ke second arts. Ini tentang family, ini tentang sosial. Karena kan tadi simbologi ruangan ya. Kita gambar aja nih garisnya. Gitu loh saudara. Jadi saudara bisa tahu tadi. Ini kalau yang ini lingkungan itu sama, tidak sama, ada tingkat nih. Berarti tingkat egonya tinggi, keluarganya tinggi. Tapi dia lebih mementingkan sosial. Gitu-gitu. Tapi it's proven. Jadi tetap ada practice based analysis. Bagaimana gitu? Ini analisa yang nanti evidence based gitu. Ikal bagaimana tertutup, bagaimana ke kanan tertutup. Kalau P itu adalah huruf ayah, itu artinya huruf yang father to external to the futures gitu. Nanti bisa kita lihat. Dia mulai dari hubungan tapi garis waktunya ke kanan gitu. Nah ini karena kita langsung saja waktunya juga ini sekedar ngasih tahu saudara tentang ada bahkan untuk ke fisiknya ada ke tes baraninya segala. Untuk huruf I kecermatan tanpa titik, titiknya di kiri berarti titik di kanan berarti beda, dotting I-nya nih ya gitu. Itu sama aja, tetap aja sama dengan psikologi tadi simbolisme ruang. Jadi itu kita tekankannya. Saudara-saudara, lampiran selesai, tinggal kita tanda tangan. Tetap lagi tanda tangan juga seperti ini. Apakah tanda tangan itu tertutup atau terbuka dari kiri ke kanan, begitu kan? Kita bisa lihat sini. Nah ini tertutup. Dominasi apa lebih bersudut, apa lebih seperti ini, gitu kan? Itu bisa dari simbologi ruangan. Apakah langsung berkeruk-keruk ini, complicated ya, atau tumpang tindih itu blackening, overlapping, gitu. Nah itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini kira-kira tanda tangan juga yang lebih jelas bisa kita lihat. Nah, tanda tangan selesai. Jadi dimensi ruang sekali lagi saudara-saudara ini menggambarkan ini huruf, ini tulisan. Kita lihat nih kasih aja angka A di sini, B di sini. Oleh karena itu grafoterapi itu perlulah untuk kita stabil influence dominan. Saudara-saudara jangan salah paham sekali lagi, no judgment di sini dan pengertian bahwa semua orang punya stabil influence dominan compliance itu dibutuhkan oleh tiap orang, keempat-empatnya gitu. Cuman ada kecenderungan-kecenderungan karena situasi dan kondisi, tiap saat kita lebih kecenderungannya ke dominance atau kecenderungannya ke compliance, ke stability atau ke influence gitu. Nah, ini contoh-contoh kalau saudara lihat. Misalnya ini gubernur Jawa Timur. Nah, ini dia agak turun nih, lemes nih dia mungkin karena banyak masalah kesehatan di sana, COVID-19, tentang COVID-19. Ini begini, ini kalau orang nyari kerja begini. Tapi kita lihat mana yang lebih semangat. Pak Susilo SBY betapa bagusnya tulisannya, terhubung semua, jelas clear. Garis kirinya lebih ini ke kanannya lebih penuh. Orang yang berorientasi ke masa depan, ke future, ke keluarga, ke orang lain. Nih, ini presiden juga begitu, cuman dia kurang simetris kanannya, tetapi nah itu memang diiniin. Kita juga bisa melihat ini hurufnya lebih nyambung dibandingkan ini lebih bersanding dan cuman kelihatan dia lebih mengarah. Jadi ini lebih galak ini sebelah kiri dibandingkan yang udah kelihatan gitu. Nah ini paling galak, paling kanan bawah, kelihatan sekali. Tapi ada kecenderungan dia ke atas, semangat gitu kan. Kalau semangatnya baseline-nya itu semangat gitu kan. Gitu. Ini juga galak nih sebelah kiri karena dia banyak sudut ya. Nah ini juga semangat kan gitu kan. Nah kalau ini dia lebih continuous formnya lebih tinggi, orang-orang besar ini. Ratu Elizabeth ke bawahnya juga tinggi, jadi dia sangat aktif gitu kan.
Ini juga kecepatan nulisnya juga kelihatan, dua-duanya cepat, berarti intelektualitasnya tinggi, gitu kan? Nah ini apa lagi? Kalau Barack Obama itu lebih lebih bulat ya. Trump, waduh ini kan sudut berarti dia keras nih, banyak marahnya. Ini lebih kecepatan lebih tinggi. Orang pandai sekali, Bill Gates yang foundernya Microsoft, itu kecepatan berpikirnya luar biasa, kelihatan paling kiri nih. Hitler senangnya dia langsung ke bawah, sudut ke bawah lagi kan. Gitu. Nah cuman saudara-saudara kalau kita ngelihat ada kecenderungan Obama maupun Trump itu ke atas ya. Nanti kita bisa lihat, tadi saya karena takut waktu ya, teman, kalau Bill Gates ini kan tanda tangannya agak turun terakhir ke bawah. Ini ada tanda nih turun terakhir ke bawah, itu sikap reflektif. Apalagi reflektifnya terus dia agak dibunderin gitu. Nanti saudara bisa baca di mana-mana. Lalu kita lihat nih, kalau misalnya para artis, Ariana Grande, ini siapa ini? Lupa. Oh, Kim Kardashian nih ya, misalnya. Siapa Kardashian itu ya? Nah, ada Ronaldo, itu cirinya sama dia, ke kanan atas. Oh, mencerminkan optimism gitu loh. Besar dia, berarti dia percaya diri tinggi gitu. Nah, ini ada anak-anak sekarang kan biasanya begini. Gitu kan, macam-macam kita bisa lihat. Nah, kalau kita bisa ada resilience dalam menulis, kita untuk resilience itu adalah ketahanan, ketangguhan, itu perlu tentunya dalam hidup untuk mudah, itu ada harga diri, kepercayaan, introspeksi, kemerdekaan, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, inisiatif, keuletan, humor, creativity, gitu. Fleksibel dalam perubahan, etika. Karena nanti yang penting adalah menurut Edith Grothberg gitu, mengembangkan model deskriptif berdasarkan ketangguhan, keuletan seseorang, itu ekspresi tangguh, saya memiliki, I have, I be, I do or I can, ya gitu kan, untuk membangun. Nah itu kelihatan di tulisan, karena tulisan itu tadi simbolisme ruangan tadi, sebelah kanan adalah tentang future, sebelah kiri adalah past, tapi past itu adalah pertumbuhan kita gitu kan. Nah atas itu tadi adalah reseptif kita, ruang bawah adalah aktif kita. Sehingga antara reseptif dengan tujuan ke depan menyangkut stabilitas sumber daya kita, antara tujuan dengan aktivitas kita menyangkut semangat kita, gitu kan? Dan arah kita ini, kepemimpinan kita ini adalah to be, to do, to have. Ini akan berputar gitu dalam untuk kebahagiaan tiap orang. Nah kalau gitu, kalau kita udah bicara tentang tulisan, yang bagus tuh tulisan harusnya seperti apa jadinya gitu. Tulisan yang bagus, dia berkembang. Bentuknya tuh bisa aja campuran antara lengkung dan shape ya, lengkung dengan garis itu dia seimbang, lancar, progresif, spontan, dinamis, harmonis, extended, bisa ke kanan perluas, agak sedikit miring karena udah pasti itu udah artinya menunjukkan semangat, ekstroversi gitu kan. Tekanannya mantap, kepercayaan diri, continuity-nya memang harus dikelompokkan atau dihubungkan. Nggak bisa dia terpisah jauh-jauh gitu. Itu nanti kita kurang cepat berpikirnya gitu. Arahnya juga harus agak naik. Baru kita, tapi sebelum masuk ke grafoterapi, karena waktunya sudah habis, kita langsung latihan saja. Nah nih kalau begini nih, kira-kira saudara latihan nih, kira-kira huruf ini menunjukkan orangnya seperti apa nih? Nah, kira-kira. Ke kanan, ekstroversi. Kan gitu kan? Ya, Pak. Coba ekstrovert ya. Ini layout ya. Ekstrovert. Dari ukuran dia ukurannya sedang ya Pak? Sedang, percaya diri ya. Ya, percaya diri. Ini padahal masih SMP nih anaknya. Yang ketiga, terus kalau ketiga bentuknya dia bukan bulat nih. Bentuknya tinggi, bulat. Imajinatif. Kalau dia nggak bulat, berarti dia garis. Oh, dia memanjang ya Pak? Manjang ya. Imajinatif. Ini major arkananya dulu kita baca. Nanti kita teliti lagi ke minornya gitu kan, ke huruf-hurufnya, ke refleksifnya. Terus kalau dari sudut kemiringan, slannya dia tegak ya, lurus ya. Tegak Pak. Cuman ada beberapa yang menyangkut
pastime-nya dia ya dikit ya. Ah, nih kayak Betul di misalnya bagian ya Pak, W, betul. W kan agak ke sini, agak ke W-nya slant agak sedikit. ke kanan ya. Kiri, H kiri, Y Oh iya, ke kiri. Nah, makanya W-nya kalau orang kiri. grafologi itu pakai kaca pembesar sekalian nih, K, kan gitu ya, Oh betul Pak, ke kiri Pak, betul. kiri. Jadi dia tetap dia dari masa lalunya juga. Nggak ada yang salah, semua ada kecenderungan masa depan, masa lalu. Tinggal kita seimbangnya gimana. Kayak ini G ada ini. Terus sekarang itu dari ini ya. Kalau dari sudut kecepatan, dia not so fast ya, not so fast. Stabil ya Pak. Stabil, not so fast. Nah, kalau ini gimana? Kalau ini Dia kirinya, cenderung kenapa Pak? Gimana Pak? kirinya agak ke kanan. Ya agak Jadi ke kanan. Pengen masih pengen ke depan lah gitu ya. Dia mikir hubungan ke orang. Dia yang jelas dia atasnya lebih sempit dibandingkan bawahnya. Berarti dia ini kan tadi ini garis hubungan. Ingat, ini garis hubungan, maka dia lebih pengen deket dengan yang dia tulis di surat ini. Oke? Ya. Ke kanan berarti dia cenderung ke kanan terus kan? Berarti dia cenderung ekstroversi kan? Ukuran lumayan, baseline gitu. Major arkananya juga kelihatan kan? Rapi, oke. Terus baseline optimis dia. Optimis ya, optimis. Gitu kan? Oke. Nah, cuman kalau kita kan ada PR nih, kalau kita grafologis, tipenya dia tipe apa nih? DISC-nya. Nah, kalau kita ngelihat dominasinya, tapi nanti dikaitkan lagi dengan huruf-huruf refleksif, D-nya dia dominan, R-nya dia reseptif, ininya atasnya, berarti compliance juga. Stability-nya cukup lah, hurufnya nggak kecil-kecil amat, tapi lebih ke orang stabil, dan karena dia kecenderungan ke kanan, udah otomatis influence kan? Ya betul. Influence kan? Influencer kan ini? Ya. Berarti influence dan ke atas. Jadi I dan C. Ya. Ini sekarang apa nih? Ke kanan, tapi dia ke kanan, tapi ada cenderung ke kiri lagi Pak. Tapi dia kecenderungan kanan lebih besar daripada kiri, ya. Daripada kiri kan gitu. Dan kecenderungan bawah kan berarti aktif kan dibandingkan atas. Berarti dia orangnya lebih aktif kan gitu. Hurufnya tidak tinggi dia, huruf bulat. Ini nggak bisa cepat, cuman ini karena waktu, paling tidak saudara tahu untuk simbolisme ruang kan. Nanti, nah ini gimana? Pak, apa nanti kita buka diskusi juga sama peserta supaya misalnya peserta... Ini gimana? Ini gimana? Kira-kira aja. Ini kan cekung, cembung. Gimana saudara mengartikannya itu? Ini gimana tulisan ini? Kalau tadi dia tulisan SMP, ini tulisan dia udah mahasiswa. Lebih ke atas sekarang, lebih dominan. Lebih dominan ke atas itu ya Pak ya? Dan emang dia secara tes psikologi, dia berarti masuk dalam level C dan D. D, ya. Kan C kan? Ke kiri dia semua. C, betul. Kiri atas. Tapi dominan dia. Set, gitu. C dan D. Saya D dan S. Ini kira-kira gimana nih? Nggak apa-apa, santai aja sambil lihat dulu. Nanti kita diskusi. Yan ya. Ya. Nah, nih. Nah, untuk grafologis, laporan kilatnya jadi layoutnya menunjukkan reseptif atau reserve. Reserve itu dia nerima, tapi dia menyimpan. Masih ada yang dia simpan. Ya. Stabil atau dia siap. Stabil. Tapi untuk lebih kesiapan udahlah jalan terus karena saya mau mencari lebih stabil. Extrovert, introvert, influence atau intimacy, aktif atau reaktif dari sudut itunya, aktivitinya. Baseline-nya dominance atau dominance itu berarti dia udah punya keyakinan kenceng banget atau directive. Speed-nya itu growth atau memory, mikirin pastime-nya. Conscience atau compliance, nanti huruf-huruf reflektifnya dari A, D, G, I, M, P, S, T, dan kalau saudara-saudara yang lain, R juga itu termasuk dalam huruf refleksif ya. Nanti kita bisa tahu apakah dia. Nah, sekarang secara psikologi, kan tadi udah nih semua saudara analisis psikologinya, apakah termasuk dominance, influence, stabil, atau compliance gitu kan. Baru kita bahas kuatnya bagaimana, tergantung dari kejelian si psikolog tadi atau untuk diri kita lihat. Kita bisa, nah ini bagaimana tulisan.
tulisannya bagaimana. Nah, ini tulisannya bagaimana gitu kan? Kalau ada waktu nih, aduh enak banget, saya bisa jelasin. Nah, ini bagaimana tulisannya? Walaupun ini sebenarnya harusnya sih 1,5 halaman dong, jangan minimal 10 baris. Tapi kita udah bisa ngelihat kalau kita lebih jeli ke huruf-huruf refleksif tadi. Dia jelas ke atasnya lebih dominan. Tanda tangannya bisa kita lihat. Tergantung kerajinan grafologis, kejeliannya gitu. Nah ini misalnya Bu Lutfi. Nanti kita gambarkan. Mohon maaf ya saudara-saudara, biar saudara-saudara juga ini misalnya saya stop dulu nih sharingnya. Coba kita lihat misalnya saya minta izin laporan lingkungan grafis dari Bu Lutfi tadi. Seperti apa kira-kira dia ini untuk gambarannya. Tapi saya mohon izin, Bu Lutfi ini pokoknya saudara-saudara nggak perlu, ini hanya untuk belajar saja. Jadi ini adalah anggap aja ini Bu Lutfi ini orang Amerika gitu ya. Jadi nggak perlu lah tahu siapa dia gitu kan. Nah dia ini nulis begini, kita analisis dari sini. Nah misalnya gitu. Nah dia seperti, nah bagaimana bentuk analisis kita? Kelihatan ya lingkungan grafisnya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Lingkungan grafisnya layout, superior ini, inferior margin kiri kecil, ada introversi. Kesimpulan dia kita bisa bacakan. Reseptif, ingin dekat, bersosialisasi, tapi hati-hati. Karena kan ini gitu kan. Hampir nggak ada margin kanan gitu kan. Gitu. Kesimpulannya dia juga orang stabil. Ovalnya. Nah, terus ini reserve. Nah, ini misalnya nih. Huruf, tapi kita harus cermat, ini sebenarnya huruf rendah tinggi. Jadi, hati-hati seorang grafologis, jangan orang itu sedang menangis, saudara tafsirkan, oh dia sedang tertawa. Ya, kan bingung. Atau Ibu Yeni sedang tertawa, saya tafsirkan, wah dia sedang menangis. Nanti Mbak Yeni makin keras ketawanya, kan jadi gitu. Jadi harus hati-hati dikaitkan dengan huruf-huruf yang lain atau dengan tanda-tanda yang lain gitu. Nah, ini laporan satu-satu kita speed kayak ini ya misalnya. Hati-hati. Kalau kita misalnya nih, kita ngelihatnya slide-nya Bu Lutfi lurus aja huruf-hurufnya. Tapi jika dilihat lebih jeli, kelurusan huruf-hurufnya tersebut diseimbangkan antar kemiringan kiri terus dia ke kanan gitu loh. Jadi dia benar-benar ngelihat sesuatu dari kacamata masa lalu dia dulu, ingatan dia dulu, baru dia masuk, baru dia mau maju gitu. Nah hal-hal seperti itu nanti barulah kita bisa memahamin secara 8 feature grafis tadi dan kesimpulannya dia seperti apa. General umum personality-nya dia berarti dia adalah conscience, intimacy. Dia stabil, percaya diri, hati-hati, sesuai aturan dan nurani. Conscience kan, conscience ya, compliance. Juga keterikatan pada memori masalah. Saya berani ngambil kesimpulan ini. Setelah berbagai aspek dengan huruf-hurufnya, saya bedah. Jadi ya sejaman lebih kan, makanya agak lama. Makanya banyak dari saudara-saudara juga belum selesai saya analisis. Ya mohon maaf gitu kan. Gitu. Nah, tapi Pak boleh saya potong sebentar? Ya boleh dong, boleh dong. Mungkin nanti karena Pak Doni juga, karena kita semua juga ini waktunya juga hanya sebentar. Oke, ini udah jangan, selesai. Ya maksudnya jangan. Udah Pak? Ini stop share. Ini udah selesai sedikit ini. Jadi saya lanjutin yang tadi aja. Kita udah selesai nih. Jadi sebentar ya. Ini saya share screen sebentar yang tadi. Jadi untuk menunjukin latihan tadi sama gambaran. Oke. Terus ini udah selesai, kita silakan kita bebas. Sorry ini mana? Nah ini ya, dari Bu Lutfi. Ini adalah senior saya. Tulisannya aja mirip bapak saya nih. Rapinya minta ampun, kan gitu. Rapinya minta ampun, hurufnya ke kanan cenderung ya. Jadi mudah kan? Ini bisa dilihat lagi kawan kita gitu kan? Kecil dan sebagainya, bisa ngelihat sendiri, akhirnya bagaimana ciri-ciri saya bisa. Nah yang Yen dan saudara-saudara sekalian, yang penting adalah dari simbolisme ruang ini bahwa hidup manusia itu dari atas mulai dari stabilitas sumber daya dia, ketujuan aktivitas arah
dia berputar seperti roda ke kanan, ke masa depan. Jadi masa lalu kita, pas waktu value map, adalah pusat pertumbuhan untuk ke depan. Ke depan kita nanti menjadi masa lalu kita, begitu, berputar rodanya. Dan di sini adalah, kalau bagian atas adalah tadi reseptif, bagian bawah adalah aktifnya yang menggerakkan roda itu, gitu loh. Itu yang di tengah-tengahnya adalah ego kita. Berputar terus dia. Mulai dari ekspektasi kita, persepsi kita, si roda sebelah kiri itu yang menjadi arah itu adalah kepercayaan kita, kebiasaan kita menjadi penerimaan kita, dan nilai kita menjadi karakter kita. Nah ini kita perlu menguatkan to be, to do, to have-nya sehingga bernilai dan berkelanjutan. Berkelanjutan dia. Jadi stabil, intimacy itu berarti kita sukacita, senang. Kalau kita jadi kebiasaan kita, jadi itu sumber hasil-hasil yang kita dapat, suksesnya dan sesuai, compliance. Jadi stabil, influence, dominant, compliance. Itu sama. Bumi, angin, api, air, gitu kan, sama semuanya. Ini untuk major trade-nya, untuk akan kita sesuaikan dengan minor arkananya, gitu loh. Ini api itu wands, gitu. Nah, kalau bumi itu gitulah ya. Nah, kita lihat bahwa itu yang membentuk huruf-huruf, itulah yang membentuk alam semesta. Ya. Dikit ya, boleh ya, Yan ya? Boleh Pak, silakan. Ini cuma berapa menit kok, 1-2 menit lah. Sambil ini juga peserta boleh ini menuliskan udah selesai. pertanyaannya. Jadi ini kita lihat bahwa natures in numbers, ini kedengeran ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Jadi ini membentuk simbologi ruang yang membentuk semua aspek fisik. Simbolnya. Dari angka 1 tambah 1 jadi 2, tambah berikutnya 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8, dan seterusnya. Huruf-huruf itu ditambah dengan sebelumnya. Ini adalah suatu hubungan dari sebuah sebelumnya, dari masa lalu. Jadi antara garis waktu dengan garis hubungan, itu dia membentuk sebuah dunia, membentuk sebuah bentuk, gitu loh. Nah, bentuk itulah yang kalau dalam grafologi ada di tulisan, gitu. Tulisan orang yang merupakan gabungan kesadaran dan bawah sadarnya. Nah, ini dia berputar sesuai simbologi ruangan yang saya tuliskan, gambarkan di sebelah kiri atas ini. Berputar sesuai roda ke kanan, gitu kan. Kalau dari perspektif juga ke kiri, berarti dia bersifat untuk lebih ke activity to people from the past, gitu ya. Ini bentuk-bentuk ini semuanya mencerminkan dari hubungan dan waktu yang terjadi dengan ada suatu sinergi dari suatu hubungan. Semua kita. Dan inilah yang membentuk V-nya itu 1,6, yaitu angka sekarang dibagi angka sebelumnya 1,6. Muka saya ini antara atas dengan bawah itu adalah rasionya 1,6 gitu. Di mana-mana gitu. Kita lihat nih, buku HP nih, HP. Ini juga 1,6 gitu. Semua dibentuk dari situ, dari hubungan tadi, dari putaran ruangan, materi yang bersinergi. Itulah menjadi bentuk dari semua hal. Gitu. Penambahan dari stabilitas, intimasi masing-masing orang, bentuknya dia mengarah menjadi keberlanjutan, keberlangsungan. Kira-kira gitu saudara-saudara. Referensinya di sini adalah
saya ini yang dikasih sama psikolognya PT Pos yang waktu dulu saya kenapa kok bisa ada grafologi itu, ini apa Bu Sandra itu dulu pernah ngasih saya buku ini. Nah tuh, Between the Lines. Terus tapi utamanya sih yang banyak saya pakai itu dari internet juga gambar-gambarnya, tetapi ini yang paling mantap nih kalau misalnya bukunya ini. Jadi ini handwriting analysis, putting it work for you gitu. Dan tentunya banyak sekali buku Indonesia tipis-tipis nih, ada Bu Mita nih, karakter potensi tulisan tangan, 1 jam, saya kira 1 jam belajar grafologi itu nggak menerima pengertian secara teoritis ya, langsung aja kalau hurufnya begini berarti begini, hurufnya begini berarti begini, tidak menjawab why-nya. Saudara-saudara nanti kan padahal kadang-kadang ada di antara saudara-saudara yang pengen ngulik, kenapa, ya ini begini, kenapa, ini begini, kenapa, terus saya kejar. Nah ini nggak ada kalau itu. Kira-kira seperti tapi itu. pertanyaan kenapa itu, kenapa itu mungkin nanti akan dijawab di kelas advance grafologi kembali dengan Pak Doni. Karena sekarang kita waktunya juga terbatas. Jadi ini selesai, silakan bebas Mbak Yeni, kita mulai. Saya stop share dulu ya. Oke. Oke, thank you very much for your attention, kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi yang penting adalah di sini adalah simbologi ruangan terhadap psikologi kepribadian, biar kita bisa melihat. Sekali lagi, bukan untuk menilai, tetapi yang bagus adalah bukan tulisan Anda, tetapi Andalah yang bagus. Yang hebat bukanlah tulisan Anda, tapi Andalah yang hebat, begitu loh. Siap. Terima kasih banyak Pak Doni. For your attention. Terima kasih banyak Pak Doni.